Bung Ropan, Ya. beberapa pemain senior juga memberikan masukan untuk pelatih baru ya, Ismail Sofyan, ya kan. Bahkan Beckham Putra juga ngomong di media bahwa yang perlu pelatih yang punya karakter, ya kan. Karakter seperti apa yang Bung Ropan bisa pahami apa yang dikatakan oleh mantan-mantan pemain ini? Iya, kalau bicara karakter kan tentunya di sini bagaimana disiplinnya dia. Dan yang paling penting ya, pelatih itu yang datang, yang pemain itu respect. Pemain itu respect. Respect. Punya wibawa, berkarisma, dan itu yang paling penting. Mengademkan ruang ganti, tapi disiplin. Seperti STY, tidak mudah diintervensi. Dia punya ketentuan sendiri sebagai pelatih. Jadi nggak boleh diganggu dengan keputusan dia. Nah, itu kan pelatih yang punya karakter yang sangat kuat. Ada beberapa nama yang kalau yang lebih meledak-ledak, saya pikir yang saya bilang itu, misalnya Paulo Bento, mantan Korea Selatan pernah menangani tim nasional Portugal, pernah menangani Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan, terakhir di Uni Emirat Arab. Dia punya karakter yang kuat, ya, sangat energi kan, sama Diego Simeone waktu di Atletico Madrid kan, gimana? Itu punya pelatih-pelatih seperti itu yang dibutuhkan. Yang pasti pemain itu tunduk, tidak mudah. Kalau apa yang dikatakan dengan tegas, itu yang paling pelatih yang dinantikan. Ya, dari pengurus pusat apapun nggak boleh dibatasi. Itu tanggung jawab dia, karena dia. Kita mau dengar dari Mas Erik pengalaman dia ketika ada di Jeddah. Iya. Setelah kita kalah lawan Arab Saudi, ada jumpa pers. Dia ya berkesempatan untuk bertanya kepada Patrick Kluivert pada waktu itu. Iya. Seperti apa yang Anda tanyakan, lalu jawabannya kayak apa yang menggambarkan pelatih ini? Saya di sana menghadapi 3 pelatih dengan menurut saya karakter yang sangat berbeda. Ya. Ada Kluivert di kita Indonesia, kemudian ada Graham Arnold di Irak, dan ada Hervé Renard. Saya sangat terkesan dengan Hervé Renard karena Kenapa? waktu itu saya sempat ada pertanyaan dari saya. Saya berkesempatan, saya menyinggung lagi kekalahan Arab Saudi di GBK waktu sebelumnya 2-0 kan. Iya. Putaran ketiga. Apa jawabannya? Waktu itu saya tanya, dengan kondisi Indonesia sekarang, tanpa Marcelino, Ole cedera semuanya, Emil nggak ada gitu, apakah kamu yakin bisa mengalahkan Indonesia gitu? Saya langsung, kebetulan itu diposting di Instagram resminya Timnas Arab Saudi. Pertanyaan saya itu, dia jawab dengan nada yang sangat rendah, gede gitu suaranya. Artinya kurang lebih, mari kita lihat di sesi press conference besok. Saya akan bicara lagi sama kamu. Dia bilang gitu. Sementara hal yang berbeda dialami dengan Patrick Kluivert. Karena dia kan orangnya senyum terus gitu kan, ramah gitu. Dan itu justru menurut saya menjadi kekurangan Patrick Kluivert karena media terutama dari Irak dan Arab Saudi membombardir dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berat lah. Bahkan ada satu momen menarik di press conference sebelum lawan Irak. Sebenarnya media officer dari lokal sudah menutup sesi press conference. Oke, teman-teman, ini selesai. Finish terakhir. Finish. Tiba-tiba wartawan Irak masih, tolong dong lagi. Dan Patrick balik lagi dong. Melayani pertanyaan dari wartawan Irak itu. Kalau seharusnya pelatih yang punya karakter kuat kan bodo amat ya. Sudah selesai. Cabut gitu. Dia masih melayani dan kalau tidak salah waktu itu ada 2 atau 3 pertanyaan lagi dari teman-teman wartawan di Irak. Wah. Berapa bisa nambah? Ya, pelatih harus, itu saya bilang kan, punya wibawa. Kalau pelatih tidak punya wibawa sulit. Apalagi yang kayak tadi kan, sudah keluar, balik lagi nggak bisa. Dia tunjukkan karakter dia dong. Nah, itu yang paling penting di dalam sebuah tim. Oke, Anda sempat bertanya juga persoalan formasi pemain. Formasi pemain yang diturunkan ketika melawan Irak atau melawan Arab Saudi. Kan waktu itu Kluivert tampaknya ingin mengulang formasi yang dia pakai pas lawan Lebanon dan Chinese Taipei, 4 back. Dengan Jay dan Kevin di tengah. Saya bertanya karena sebelumnya kita punya histori yang sangat bagus dengan trio Itzes, Rido dan Hubner. Bahkan kayaknya mereka cuma kalah sekali ketika lawan Jepang. Selebihnya main bagus lah. Menang lah. Saya nanya, apakah ada kesempatan besok Rido dan Hubner dimainkan bersama Itzes? Dia jawab dengan jawaban yang normatif, ya kita lihat besok, saya akan memainkan pemain yang saya rasa siap. Walaupun pada akhirnya ketika melawan Irak, Rido dimainkan bersama Itzes, bersama ada Kevin Dix juga, sementara Hubner ditaruh di tribun penonton. Nah, itu yang salah. Blunder itu.
Walaupun mungkin kita tahu alasannya karena sebelumnya itu Instagram itu, sempat story Instagram. Iya, Hubner sempat bikin story Instagram yang mungkin itu mengganggu kondisi. Tapi dia sudah minta maaf. Iya. Iya kan, secara gentleman dia minta maaf. Mestinya pelatih itu harus bisa melihat kan, bahwa saya memainkan pemain ini selalu bisa mendapatkan hasil yang positif. Iya. Ya kan? Tapi alangkah tidak baiknya kalau pemain yang bagus seperti Yasin Hubner sama sekali tidak diberikan menit bermain di putaran keempat. Iya. Itu yang tidak baik. Padahal dia begitu punya kontribusi yang kuat di putaran ketiga. Dan kita butuh pemain seperti dia di harus ada dalam laga-laga krusial. Betul. Yang mentalnya. Iya. Nah itu yang tidak ada. Jadi saya pikir itu yang saya bilang katakan ini agak blunder dia. Dia tidak memainkan sama sekali. Kan lawan Arab dia di bangku cadangan, tapi setelah itu dia ada di tribun. Bahkan dicoret itu nggak bisa. Itu pemain bagus kok. Yang di Fortuna Sittard juga di Eredivisie dia sering dapat main, dapat jam bermain. Ya, tapi jawaban Kluivert tadi ya kita dengar tadi bahwanya saya memainkan pemain yang siap. Iya. Begitu aja jawabannya seperti itu. Tapi ternyata banyak yang tidak siap. Banyak yang tidak siap dipaksa dimainkan. Dipaksa dimainkan. Gitu. Itu kan hanya kamuflase dia kalau bicara pemain. Saya harus menyinggung tentang statement Alex Pastor ini karena saya nggak tahu apakah Ketum juga menyinggung atau dibicarakan di jumpa pers tadi, ya kan? Tapi ke Bung Ropan, pernyataan Pastor tadi ada benarnya juga yang harus kita terima apa yang dikatakan. Kalau kita melihat secara keseluruhan ya, jangan sepotong-sepotong, ya kan? Apa yang dikatakan oleh Pastor di podcastnya itu, gimana, Bung Ropan? Ya kan ada yang bagus juga kan soal pembinaan. Pemain Indonesia dipuji pemain Indonesia soal kompetisi juga, Boy. Tapi ada satu perkataan itu yang agak blunder itu. Ini as pelatih ya, sebagai asisten pelatih. Sebagai asisten pelatih. Yang dibilang itu kan sebenarnya Indonesia tidak pantas kan. Dengan urutan 119 tidak realistis. Untuk bisa lolos Piala Dunia. Nggak boleh. Itu seakan menghina kita. Tidak bisa diberkatakan demikian. Karena ketika dia datang ke sini kan, itu ada satu statement yang jelas bahwa dia bilang, kesempatan untuk bisa lolos terbuka. Ketika dia masuk di gerbong PK, tujuannya adalah bermimpi untuk lolos ke Piala Dunia. Dan itu diikutin semua, termasuk dengan Dani Lansat, dan dia mengatakan bahwa bahkan untuk menghadapi Arab aja pertandingan di putaran keempat, dia masih yakin bahwa kita bisa mendapatkan hasil yang bagus setelah melihat dengan hasil seri pertandingan pertama dan menang di GBK. Pastor masih yakin. Kalau dia tidak yakin bahwa di urutan 19, jangan tanda tangan ikut karena dia tidak yakin kan ini lolos. Kenapa dia ikut masuk di dalam situ? Dan sekarang begini, kalau kita nggak usah lolos lah. Kita ikut masuk ke putaran kelima. Apa yang dia akan bilang? Dia nggak mungkin bilang tidak realistis. Pasti ini kerjaan kami yang buat kita ada di posisi. Kan akan berbeda. Iya kan? Tergantung hasil. Tergantung hasil. Dia akan lihat karena ini alasan berbalik berlindung hasil yang ini sampai dia bicara seperti itu. Itu saya bilang, kita lolos ke putaran kelima untuk playoff aja. Runner up A sama runner up B pasti akan beda. Cara penuturannya akan beda. Agak lebih bangga dia dengan tim ini. Masih meyakinkan. Nah ini yang nggak benar kan. Yang statement lain bagus. Ya kan? Satu itu yang bikin orang mungkin bagi netizen, bagi penggemar sepak bola kita tuh merasa aduh, kenapa kok bisa begini? Kalau dia minta maaf, nah itu bagus. Kami minta maaf dengan hasil ini kan. Begini. Nah itu yang bagus. Secara gentleman. Dan menariknya nggak ada apapun ya, kata-kata maaf baik dari Kluivert, dari Pastor, caption panjang yang ditulis Kluivert pun nggak ada. Apalagi kalau dia buka apalagi Om Boy kalau dia buka dengan tolong dibukakan pintu maaf untuk kami. Sadap sekali, iya kan? Bahwa kami gagal memang karena belum begitu 1 tahun dengan tim kan. Tapi Snyder membela, maksudnya setuju dengan mereka di outkan atau dilepas oleh Ketum kan? Dan itu kan hal biasa sebenarnya, di mana-mana terjadi. Untuk pemecatan, untuk mengakhiri hubungan kerjasama, dimanapun itu ada, harus diterima. Ya jangan kan dari Ten Hag-nya cuma 2 pertandingan di Leverkusen langsung digeser kok. Itu pelatih bagus, Boy. Yang bawa Ajax, menteri namanya pelatih dia lebih bagus dari PK, dari Ten Hag. Oh iya. Masih jauh. Antara langit dan bumi. Itu pun cuma 2 pertandingan di Leverkusen. Coba. Ini kan biasa. Yang harus bisa diterima. Cuma jangan setelah dipecat, kemudian di belakang ngomong. Ini agak menggelitik juga nih setelah kita kalah dari Arab Saudi. Anda mungkin bertemu dengan pengamat, bertemu dengan pemain. Itu gimana? Tom Hayela misalnya. Ada seorang teman jurnalis Belanda ya. Kebetulan dia dekat dengan Tom Hayela. Ya ada kebingungan lah dengan formasi yang dipakai oleh Patrick Kluivert pada saat melawan Arab Saudi.
Karena di sana Clifford kan memasang Klok dan Pelupesi di tengah. Iya. Mereka belum pernah bermain bersama sebelumnya. Ya. Dan itu dipasang di laga mungkin paling penting di dalam sejarah sepak bola Indonesia dalam puluhan tahun terakhir. Ya. Kemudian ada juga selentingan soal Beckham Putra. Kebetulan ada seorang teman yang ngobrol dengan Beckham bahwa Beckham juga bingung menjadi starter dan tidak ada arahan yang jelas sepanjang pertandingan saya harus ngapain nih, bingung gitu. Jadi mungkin ya dengan perpaduan dari pelatihnya bingung, pemainnya bingung. Ya. Hasilnya seperti itu. Mungkin bicara soal game plan juga dia nggak metode cara latihan bagaimana untuk mengantisipasi lawan mungkin nggak pernah diterapkan oleh PK. Padahal kan dia punya asisten-asisten yang bagus dengan Alex Pastor dan Denny Lansat. Tapi itulah kemampuan PK kan sampai di situ. Nggak bisa bikin apa. Makanya kan Curaçao bisa pecat dia, Adama juga bisa pecat dia karena memang kualitasnya cuma sampai di situ. Ya tidak bisa bikin apa-apa. Ketika plan A nggak jalan, nggak bisa jalan dengan plan B juga. Dan ketika dia bisa memainkan pemain-pemain seperti lawan Arab itu kan sudah kelihatan, bahwa ini bukan pelatih yang oke. Dan Curaçao malah hampir lolos ya. Hampir lolos Curaçao ketika dia tidak ada. Bersama Dick Advocaat. Kita break lagi, Bung Ropan, Mas Heri. Kita kembali setelah pariwara berikutnya.